Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Afifatul Maunah, NIM E20192082. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video yang telah dipaparkan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang telah menjelaskan tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dari tiga sektor, yaitu sektor perusahaan, sektor rumah tangga, dan sektor pemerintah. Jadi ekonomi tiga sektor ini di dalamnya terdapat tiga sektor juga, yaitu ada sektor perusahaan, pemerintah, juga rumah tangga. Dengan demikian, dalam menganalisis ekonomi tiga sektor ini pada hakikatnya harus memperhatikan peranan dan juga pengaruh dari pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua peranan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pembelanjaan atau pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi dari rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan tiga aliran baru dalam sirkulasi pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak yang dilakukan oleh sektor perusahaan dan sektor rumah tangga kepada sektor pemerintah. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah kepada sektor perusahaan. Dan yang ketiga, ada aliran pendapatan dari sektor pemerintah kepada sektor rumah tangga. Selanjutnya ada syarat keseimbangan. Keseimbangan adalah Y sama dengan AE atau Y keseimbangan sama dengan C plus I plus G, di mana Y adalah penawaran agregat, AE sama dengan pengeluaran agregat, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi perusahaan, dan G sama dengan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak langsung adalah pungutan pajak pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari pajak pendapatan. Yang pertama ada pajak regresif, yang kedua ada pajak proporsional, dan yang ketiga ada pajak progresif. Yang pertama ada pajak regresif. Pajak regresif adalah sistem pajak yang presentasinya menurun apabila pendapatan yang dikenai pajak bertambah menjadi lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua ada pajak proporsional. Sistem pungutan pajak yang presentasinya akan tetap besarnya pada tingkat atau pada berbagai pendapatan akan tetap. Selanjutnya ada pajak progresif. Pajak progresif ini yaitu sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan yang diterima juga meningkat. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Setiap pemungutan pajak akan
menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable atau YD. Pajak sebanyak T akan menyebabkan pendapatan disposable turun. Maka delta YD sama dengan T. Mungkin itu saja yang dapat saya tanggapi dari video yang telah dipaparkan oleh dosen saya Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.